Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat struktur Gerber dengan aplikasi SAP 2000 versi 20. Nah, untuk soal yang akan kita kerjakan kali ini dapat dilihat seperti ini. Di sini ada sebuah struktur Gerber yang dari bentang A ke bentang B itu ada beban merata sebesar 10 kN per meter. Di titik C ada beban miring dengan sudut 30 derajat sebesar 5 kN. Dari titik D ke titik S ada beban merata sebesar 6 kN per meter. Dari bentangan sambungan hingga ke titik F ada beban merata sebesar 6 kN per meter dengan bentuk segitiga. Dan di titik E ada beban miring dengan sudut 60 derajat sebesar 10 kN. Nah, kali ini kita akan membuat struktur seperti ini. Langkah pertama, seperti biasa, kita membuka aplikasi SAP 2000 versi 20. Kemudian, klik New Model. Pastikan satuan di sini, satuan yang di SAP sudah sama dengan satuan dari soal yang akan kita kerjakan. Karena di sini pakai kilonewton meter, berarti di SAP juga harus kilonewton meter. Terus pilih blank. Di antara kedua window ini di-exit aja salah satunya. Kemudian dari yang 3 dimensi kita ubah menjadi 2 dimensi dengan klik exit. Setelah itu klik kanan, kita akan membuat bentangannya. Pilih edit grid data. Pilih modify or show system. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat bentangannya. Dari soal ini, di soal ini dia akan mempunyai titik A, B, C, D, S, E, dan F. Nah, namun nanti yang kita akan bikin di SAP-nya, titiknya cuma titik A, B, C, D, S, dan F. Titik E nggak kita bikin. Alasannya nanti aku jelasin di akhir aja. Nah, berarti kita bikin titik yang aku bilang tadi. A, B, C, D, E, F. Yang E-nya diganti dengan sambungan. Kemudian ordinatnya diisi sesuai dengan jarak tiap bentangannya. 7, 9, 12, 17, 23. Setelah itu bubble size-nya dapat diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kemudian klik OK. Terus OK lagi. Klik exit untuk memunculkan bubble size-nya bila nggak muncul. Nah, sebelum kita lanjut ke step berikutnya, kita harus mengecek kembali apakah bentangan yang kita bikin sudah sesuai dengan angka-angkanya. Kalau sudah, diklik OK. Kalau belum, silahkan diganti. Setelah itu, kita akan membuat batangnya. Pilih icon yang kayak gambar batang yang namanya draw frame or cable. Diklik. Terus hubungin tiap titiknya. Terus klik escape kalau udah. Setelah itu kita akan mengatur jenis pembebanan. Nah, caranya klik define, pilih load pattern, terus di load pattern ini diganti, sebenarnya bebas, kali ini aku pakainya beban aja, beban. Terus di type-nya pilih other, dan pastiin self void multiplier udah 0. Kalau udah seperti ini, silahkan klik add new load pattern, terus pilih OK. Setelah itu kita akan membuat tumpuan. Nah, di soal Gerber ini kan ada 3 tumpuan dengan 2 jenis tumpuan. Ada sendi di titik A dan roll di titik D dan F. Kita buat yang sendi dulu, berarti titik A kita klik sampai berbentuk seperti tanda silang putus-putus. Terus klik assign, pilih join,
restrain, pilih yang sendi atau di sini tulisannya pinned. Kalau udah diklik, terus pilih OK. Selanjutnya, karena di titik D dan titik F itu tumpuannya sama, jadi keduanya diklik aja sampai tanda silang seperti ini. Kemudian pilih assign, join, restrain, pilih yang roller kalau di sini berarti. Terus klik OK. Setelah ini semua, kita lanjut membuat atau memberi pembebanan pada struktur kita. Di sini ada beban, pertama kita bikin yang beban merata dulu. Dari bentangan A ke B ada beban merata sebesar 10 kN per meter. Berarti kita klik bentang A ke B, terus pilih assign, frame load, distribute. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, load pattern-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita bikin tadi, nama bebannya. Terus dari relative distance kita ubah menjadi absolute distance. Pasti ini udah 0. Kemudian di uniform load diisi sesuai dengan beban tadi, berarti 10. Jangan lupa optionnya diganti menjadi add. Kemudian klik OK. Setelah itu kita akan membuat beban di bentangan dari D ke sambungan. Itu ada beban merata persegi sebesar 6 kN per meter. Berarti diklik aja bentangannya. Kayak tadi juga, berarti assign, frame load, distribute. Pastiin semuanya udah pas. Terus uniformnya diganti angka 6 karena dia persegi. Terus klik OK. Setelah itu kita akan membuat beban yang berbentuk segitiga dengan besar 6 juga. Berarti dari bentangan S ke F kita klik. Nah, kemudian pilih assign, frame load, distribute. Nah, di sini kita akan mengubah uniform load menjadi 0 karena bebannya segitiga. Dan seperti yang sudah pernah dijelasin di lab sebelumnya, kita hanya akan fokus di titik S dan F. Berarti ada 2 titik. Berarti kita di trapezoidal load ini kita akan hanya mengisi titik 1 dan titik 2 saja. Nah, beban segitiga jaraknya dari titik S sendiri itu 0. Jadi kita isi 0 di absolute distance. Load-nya itu sebesar 6. Kemudian di absolute distance berarti berapa panjang bentang dari S ke F. Kita bisa lihat di situ 6 meter. Berarti 6. Load-nya itu 0 karena udah nggak ada lagi di sana karena bentuk segitiga. Kalau udah, klik OK. Setelah itu kita akan membuat beban titik. Yang pertama di situ ada beban di titik C. Berarti kita klik di titik C. Terus pilih assign, join load, force. Nah, karena dia bebannya bentuknya agak serong ke kiri, berarti nanti bentuk pembebanannya itu arahnya ke bawah dan ke kiri. Jadi kita akan mengisi yang force global X dan force global Z. Berarti min 5 dikali, karena di sumbu X berarti cos 30 sesuai sudutnya. Dan di sumbu Z min 5 dikali sin 30. Kalau udah pasti load pattern-nya udah berubah sesuai dengan beban yang kita bikin tadi, optionnya pilih add, kemudian klik OK. Nah, berikutnya kita akan membuat pembebanan yang ada di beban titik yang ada di titik E ini. Itu sebesar 10 kN dengan sudut 60 derajat. Permasalahannya ialah pada saat kita bikin beban tadi, kita belum membuat titik E sesuai dengan yang aku bilang. Nah, cara untuk membuat biar ada beban titik di sana tanpa harus ada titik E, kita klik bentang dari S ke F, terus pilih assign, pilih frame load,
Nah, kalau di sini, kalau misalnya tadi beban merata, kita pilihnya distribute. Kalau untuk beban titik, kita pilihnya point. Nah, kemudian kita ganti dulu ini menjadi absolute. Terus optionnya add. Nah, di sini kita akan hanya mengisi yang titik 2 saja. Kenapa tidak titik pertama? Tadi kita beranggapan bahwa titik pertama itu jaraknya 0. Sedangkan di titik kedua udah ada jarak dari titik sambungan ke titik E tadi. Berarti jaraknya itu sebesar 3. Nah, untuk mengisi loopnya, di sini kan dia bebannya miring. Berarti ada di X dan di Z kan. Sedangkan di sini dia cuma 1. Nah, caranya kita mengatur dia loop direction. Buat yang sumbu Z, kita bisa pakai gravity. Kita juga bisa pakai yang Z. Nah, kalau semisal kita pakai gravity, kita untuk arah ke bawah kita nggak usah pakai tanda negatif. Tapi kalau misalnya kita pakai Z, untuk arah ke bawah kita pakai negatif. Nah, kali ini kita pakainya yang gravity aja, biar berbeda dari sebelumnya. Karena dia gravity, berarti dia nggak usah pakai arah negatif untuk ke bawah, karena arah gravitasi kan ke bawah gitu. Terus berarti langsung aja di sini berapa bebannya? 10. Berarti 10 dikali sin 60. Kalau udah diklik OK, nah akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat lagi yang bebannya di sumbu X. Berarti ini diklik lagi, terus assign, join load, force, maksudnya assign, frame load, point. Nah, di sini yang gravity, karena gravitasi itu arahnya cuma searah sumbu Z aja, berarti di loop direction kita ganti menjadi X. Nah, pastiin di option itu udah menjadi add, bukan replace. Kalau replace berarti nanti dia mengganti beban yang udah ada sebelumnya. Karena kita akan menambah beban, jadi dipilih add. Nah, di load ini kita ganti menjadi negatif 10 kali, karena dia di sumbu X cos 60. Terus pilih OK. Nah, semua beban udah kita tambahin. Selanjutnya, kita akan membuat sambungan di titik S. Karena mengingat ini struktur Gerber, di sini kan ada sambungan nih, titik S. Nah, cara untuk membuatnya adalah kita klik dulu bentang dari S ke titik F ini, berarti bentangannya diklik. Kemudian, klik assign, pilih frame yang ini. Nah, setelah itu pilih yang release or partial fixity. Kemudian setelah itu centang yang titik start pada major atau momen 33. Jadi kita cuma menyentang yang momen 33 tapi cuma start aja, sisanya kita abaikan. Kemudian klik OK. Maka akan terlihat seperti ini nanti hasilnya. Nah, setelah semua sudah selesai kita buat, kita running seperti biasa. Berarti running. Kemudian yang di sama modal kita do not run case sampai actionnya berubah. Kemudian klik run now. Jangan lupa di save. Oke, berat. Terus klik save. Nah, nanti hasil runningnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita lihat satu-satu hasilnya. Yang pertama kita ingin melihat hasil dari reaksi peletakan. Klik join. Terus ini udah berubah dengan beban, terus klik OK.
Ini hasil dari reaksi peletakan. Sekarang kita ingin melihat hasil dari gaya dalamnya. Klik lagi yang ini apa namanya? Show force or stresses. Terus pilih yang frame, cable, or tendon. Nah, untuk NFD pilihnya yang axial force. Untuk SFD shear 22 dan BMD moment 33. Kita lihat yang NFD dulu. Pastiin yang case atau komponennya udah berubah. Option for diagram pilih show value biar kita bisa tahu hasilnya. Terus klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari SFD-nya. Berarti shear 22. Seperti ini. Wow. Selanjutnya kita lihat dari BMD. Moment 33. Seperti ini. Wah. Nah, seperti tadi yang aku bilang, aku akan beritahu kenapa kita tidak membuat yang titik E tadi. Nah, aku contohin. Kita bikin yang di model lagi, ini dia saja. Oke. Edit data, modify our system. Semisal kita ini mau buat yang titik E nih. Berarti kan tadi itu A, B, C, D, S, E dulu, baru F. Terus ini 7, 9, 12, 17. Nah, dari titik S ke titik E itu ditambah 3, berarti 20. Dan di sini 23. Terus klik OK. Di sini OK. Exit. Nah, setelah itu kita bikin bentangnya kayak biasa. Bikin nama beban, define pattern. Other, add, okay. Tumpuannya assign, join, restrain, studi. Di titik D sama F, assign, join, restrain, roll. Nah, langsung aja kita misal mau bikin nih beban segitiga tadi. Nah, di sini kan beban segitiganya dari titik S ke F, berarti titik E masuk kan. Nah, bisa aja kita ini klik, atau enggak kita blok semuanya juga, yang bentang S ke F boleh, kita klik bentang satu boleh. Nah, kita bikin kayak biasa nih. Kita klik assign, firm load, distribute. Berarti di sini kan 6. Misal tadi kita cuma seperti yang kita tahu sebelumnya, itu kita cuma mengisi titik 1 sama titik 2 nih. Nah, di sini kan 6 sama 6 kayak tadi. Ketika kamu okein, itu nanti jadi terbagi 2. Tuh, jadi kayak gini. Makanya buat mengantisipasi kayak gini, kita titik E nggak usah kita buat, tapi nanti beban titik di titik E, kita pakai yang assign sama yang poin ini. Jadi lebih gampang gitu. Nah, mungkin untuk kali ini seperti itu aja. Kalau misalnya ada yang ditanyain, silahkan ditanyakan ke asdos masing-masing, by WA atau gimana nantinya, urusan asdos masing-masing. Nanti juga ada soal yang bakal dikerjain. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Yes. Oke, sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.